semuanya, jumpa lagi dengan saya Nafi Biola Syegian. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membangun karakteristik wirausaha. Nah, seorang wirausaha itu harus memiliki karakteristik. Nah, karakteristik tersebut terdiri dari motif berprestasi tinggi. Kemudian, seorang wirausaha juga harus memiliki pemikiran yang perspektif, kemudian memiliki kreativitas yang tinggi, dan memiliki perilaku inovatif tinggi. Selain itu, seorang wirausaha juga harus memiliki komitmen dalam pekerjaannya, selalu mandiri dan tidak ketergantungan, selalu berani menghadapi risiko, dan terus mencari peluang. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial. Selanjutnya, sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Nah, untuk mencapai kesuksesan, kita harus belajar dari sikap-sikap dan perilaku wirausahawan yang telah sukses. Di antaranya itu, tidak ragu mengambil langkah awal, tidak meratapi kegagalan, memahami produk dan sasarannya, pandai dalam memanfaatkan tren dan fasilitas terkini, tidak ragu dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan banyak orang, selalu belajar dan mencari celah pemasaran, bersikap baik dalam komunitas. Kemudian, ada beberapa tahap atau proses dalam membangun karakter wirausaha. Yang pertama itu, menghargai produk dari orang lain. Kemudian, menyenangi kritik dan saran dan masukan yang diberikan kepada kita. Kemudian, bicara sesuai ahli, fokus dan konsisten. Selanjutnya, di sini terdapat cerita yang bisa memotivasi kita menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Di dalam cerita ini terdapat seorang pengusaha sukses yang bernama Tri Sumono. Dia adalah seorang tukang sapu yang lahir di Gunung Kidul 7 Mei 1973. Dan dia hanyalah seorang lulusan SMA tanpa keahlian. Pada tahun 1993, Tri Sumono nekat merantau ke kota Jakarta yang meskipun hanya berbekal tas berisi kaos dan ijazah SMA. Nah, kemudian Tri Sumono tadi mencari pekerjaan di Jakarta tanpa memilih-milih pekerjaan apa yang harus dilakukannya. Hal ini ia lakukan supaya dapat bertahan hidup di kota Jakarta. Pekerjaan yang didapatnya itu adalah menjadi buruh bangunan di Ciledug, Jakarta Selatan. Kemudian beberapa bulan ia akhirnya mendapat tawaran menjadi tukang sapu atau office boy. Nah, tawaran menjadi tukang sapu ini langsung diambilnya tanpa harus berpikir panjang. Nah, dari office boy tersebut, kemudian dia mendapat tawaran menjadi tenaga pemasar hingga karirnya menanjak sampai ia menjadi penanggung jawab gudang. Nah, selama dia bekerja, Tri Sumono juga mencari penghasilan tambahan dengan berjualan pernak-pernik aksesoris seperti jepit rambut dan lain sebagainya. Nah, usaha ini ia geluti selama 4 tahun dengan modal 100.000, dan dari pengalaman berwirausaha ini ia kemudian berpikir untuk membuka usaha sendiri yang lebih menjanjikan. Nah, pada tahun 1997, Tri Sumono nekat mundur dari pekerjaannya di kantor dan menekuni wirausahanya berjualan aksesoris hingga ia memiliki kios di Mall Graha Cijantung. Nah, kemudian ia membeli rumah di Perumahan Pondok Ungu Bekasi dari hasil penjualan aksesorisnya tadi, karena ia pernah ditawar orang dengan harga mahal. Nah, di tempat baru inilah perjalanan bisnis Tri dimulai. Pada saat itu, ia juga kemudian membuka toko sembako. Tahun 2006, Tri juga mulai tertarik dengan bisnis pembuatan sari kelapa. Hingga ia mendengar kabar bahwa membuat sari kelapa itu tidak gampang. Perlu proses fermentasi air kelapa murni dengan bantuan bakteri. Nah, tapi Tri tidak patah semangat dan ia terus belajar bagaimana cara untuk menghasilkan sari kelapa yang baik dan berkualitas standar dengan perusahaan.
Setelah produk sari kelapanya lumayan memuaskan, ia langsung memproduksi 10.000 nampan dan bisa lolos ke perusahaan. Nah, produksi pertamanya ini senilai 70 juta. Dan sekarang terbalik, beberapa perusahaan antri mengambil olahan sari kelapanya. Kemudian, sejak itu perjalanan bisnis Trusmono terus maju dan berkembang. Perusahaannya CP Trijaya dan mengelola banyak cabang usaha, antara lain produk kopi saset merek dan lain sebagainya. Apa yang dapat kita simpulkan dari cerita ini? Kesimpulannya itu adalah kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang disajikan secara dasar dan memiliki kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi dan pelajaran dari video ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya ucapkan terima kasih.